Tahun ini aku udah jadi ASN, terus pengen jadi ASN yang baik. Gimana ya caranya? Aku juga bingung nih, gimana ya caranya? Kak Abu, Kak Aswad, Kak Juan, Kak Aldi, Kak Iswal, Kak Dian, kalian lagi ngapain? Ih Nindra, kami pengen jadi ASN yang baik, tapi bingung harus ngapain. Oh gitu. Jadi ASN yang baik itu gampang kok Kak. Kita terapkan aja Aneka. Apa tuh aneka? Aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Wah, ini keren banget singkatannya. Kok kamu bisa tahu Sindra? Tahu dari mana? Iya dong Kak, karena kan aku sudah ikut latsar CPNS. Itu Kak Fatah, Kak Farhan, Kak Daniel, sama Kak Aldi juga sudah ikut latsar. Bisa dijelasin nggak? Aku penasaran banget nih tentang aneka. Iya nih, aku juga. Jelasin dong. Jadi aku mulai dari akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu kewajiban seorang ASN untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Karena kita sudah ASN, tentu saja kita diberi tanggung jawab besar. Misalnya gimana contohnya? Sebelum ke contohnya, kita harus tahu dulu nilai-nilai akuntabilitas. Ada 9 dasar, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Pasti antar nilai itu saling terkait ya? Betul. Contoh akuntabilitas, misalnya kita harus menyelesaikan laporan tepat waktu sesuai dengan surat tugas kita. Oh gitu. Jadi ingatkan laporanku belum selesai. Sebentar, aku selesaikan laporanku dulu biar tepat waktu. Kalau nasionalisme itu cinta tanah air ya? Betul. Nasionalisme itu kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selain berlandaskan sila-sila Pancasila, juga harus melihat fungsi dari ASN. Aku ingat, jadi fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kalau cinta nasionalisme aku tahu. Maksudnya cinta tanah air dengan membeli atau memakai produk-produk Indonesia. Misalkan memakai batik atau juga bisa membeli produk-produk UMKM. Lanjut dong, jelasin ke etika publik. Wah, Abu semangat sekali mau jadi ASN yang baik. Jadi kalau etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah. Mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik itu menyangkut tentang 15 nilai-nilai dasar etika publik dan 12 kode etik dan kode etik perilaku ASN. Aku jadi ingat, nilai-nilai itu ada di pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas tentang aparatur sipil negara. Kalau contohnya ada yang tahu? Kalau contohnya, aku selalu menghargai pendapat sesama dan tidak diskriminatif dalam hal suku, agama, budaya, maupun golongan. Mengingat fungsi ASN sebagai pelayan publik, berarti orientasi kita adalah melayani publik. Terus bagaimana cara kita agar dapat selalu konsisten? Caranya adalah dengan memperhatikan komitmen mutu. Jadi untuk mewujudkan komitmen itu kita harus perhatikan beberapa konsep seperti efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga mutunya. Efektivitas itu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Efisiensi itu tingkat ketepatan penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Kalau inovasi itu proses memikirkan, merancang, dan mengimplementasikan gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan.
mutu itu mencerminkan nilai keunggulan suatu barang atau produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, dan bahkan melebihi harapannya. Wow, mantep ya. Ternyata kalian udah ngerti tentang komitmen mutu. Sekarang lanjut nih. Sebagai ASN yang baik, kita harus anti korupsi, Kak. Korupsi itu isu kontemporer yang nggak ada habisnya. Jadi, sebagai ASN yang baik, yang anti korupsi, pelan-pelan kita bisa memusnahkan korupsi ya. Contoh korupsi apa aja sih? Banyak sih sebenarnya contoh korupsi, misalnya suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, terus keinginan untuk ya pengadaan barang dan jasa, ada juga gratifikasi, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Salah satu contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita lakukan adalah korupsi waktu, seperti tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Oh gitu. Sekarang aku mulai paham nih tentang aneka. Ternyata jadi ASN yang baik itu tidak susah juga ya. Jadi pengen ikut laser biar bisa belajar lebih banyak tentang aneka juga. Jadi nggak sabar nih pengen nerapin aneka di kehidupan ASN. Nanti baca-baca lagi deh tentang aneka biar lebih paham. Jadi, kalian ingin jadi ASN yang kayak apa? Aku ingin jadi jadi ASN. ASN.